Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kantue, Prodi Ahwal Al-Syaksiyah semester 4, NIM 1811007. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fenomena zakat dan status hukum zakat di negara muslim dan beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama, zakat produktif. Zakat adalah salah satu pengelola dan pengembangan ekonomi masyarakat, terkhusus kesejahteraan umat Islam. Pada masa Rasulullah, zakat terbiasa dengan sistem zakat konsumtif, di mana penerima zakat tidak diberi beban untuk mengelola dan mengembangkan dana zakat yang diperoleh. Dengan demikian dilahirkan sistem zakat produktif, yaitu zakat yang memiliki sifat menghasilkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat jangka panjang. Dana zakat yang diperoleh dijadikan sebagai alat produksi oleh lembaga, pemimpin, maupun langsung oleh mustahik atau penerima zakat. Zakat produktif hanya bisa terrealisasi apabila kebutuhan pokok mendesak mustahik sudah terpenuhi. Selebihnya dana zakat dapat diproduktifkan. Dan zakat produktif ini hanya diperuntukkan oleh zakat mal, bukan zakat fitrah. Jadi ada beberapa syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat. Yang pertama, merdeka, Islam, balik berakal, kondisi harta dapat berkembang, harta mencapai haul, kepemilikan harta secara utuh atau sempurna, mencapai 1 tahun, terus tidak memiliki hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Adapun macam-macam zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kedua, realisasi zakat di Indonesia dan negara muslim lainnya. Yang pertama di Malaysia. Di Malaysia, zakat masih di bawah koordinasi pemerintah, tetapi pengelolaan dan pemberdayaan seutuhnya oleh lembaga swasta yang diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Yang kedua, di Arab Saudi. Sebelum tahun 1951 Masehi, zakat belum terdapat undang-undang yang mengatur. Hingga pada tanggal 29 Juni tahun 1370 Hijriah atau 7 April tahun 1951 Hijriah, lahirlah keputusan Raja atau Royal Court yang mewajibkan warga negara Arab Saudi mengeluarkan zakat, sedangkan non-warga negara Arab Saudi dibebankan pajak. Yang ketiga, di Indonesia. Zakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat atau UU PZ, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang ketiga, hukum zakat produktif dalam syariah dan hukum positif di Indonesia. Penyaluran zakat dalam Islam diatur dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat ini, hukum kewajiban zakat diberikan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat produktif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama zakat produktif tradisional dan yang kedua zakat produktif kreatif. Zakat produktif tradisional direalisasikan dengan konsep pemberian modal usaha, pelatihan, dan bisa juga dalam bentuk pemberian alat atau bahan untuk bekerja. Zakat produktif kreatif ini berjalan dengan cara lembaga, zakat maupun pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan zakat menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk membuka usaha besar seperti perusahaan, pabrik, maupun bentuk usaha yang menghasilkan uang. Keempat, kedudukan hukum zakat di Indonesia dan eksistensi zakat produktif di Indonesia. Ada beberapa basnas dan amil zakat yang menerapkan zakat produktif di Indonesia. Bahkan terdapat wajib zakat di wilayah Indonesia. Seperti pertama di Mandailing Natal atau Sumatera Utara, yang kedua di Kota Semarang, yang ketiga di Kabupaten Kendal atau Jawa Tengah, keempat di Nanggro Aceh Darussalam. Sekian dari saya, apabila salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.